Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu sekalipun hanya bertemu di udara, tetapi senang rasanya saya Rido dari SMA Negeri 12 Kota Depok bisa menemani teman-teman Bapak Ibu hebat hari ini. Salawat dan salam, mari kita juga limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman sahabat saya dan juga guru yang luar biasa. Dan sekarang beliau sudah menjadi pengawas tentunya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Sugiyarti MPD. Halo, Halo Ibu. Kang Ridho. Ya, halo. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Jaya, jaya, jaya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, tentu saja kami hadir bersama KF Academy. Tentu saja akan menghadirkan workshop atau pelatihan untuk Bapak Ibu guru hebat. Kali ini apa sih materi yang akan kita bahas? Bu Sugi, sudah siap? Insya Allah. Selalu siap, sedia, sigap, setia. Oke, nah Bu Sugi, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Materinya katanya tidak jauh-jauh dari soal gitu ya. Apa tuh lebih lengkapnya? Maksudnya kita membuat soal kah? Atau seperti apa nih? Atau trik-triknya? Mangga Bu Sugi. Baik, terima kasih Kang Ridho. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan Indah Harum Bunga Melati, Melati Indah dari Kalijati. Cakep. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, semoga berkenan di dalam hati. Ore. Halo, Mantap. untuk para audiens dari KF Academy, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pembuatan soal berstandar. Di sini kita akan bahas apa saja yang harus dilengkapi dalam pembuatan soal yang berstandar. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang harus dihindari, hal yang wajib yang ada dalam satu kaidah pembuatan soal-soal. Seperti itu, Kang Ridho. Oh gitu. Jadi tentang penulisan soal terstandar. Nah, seberapa penting sih Bu kita sebagai guru itu membuat soal terstandar? Untuk pembuatan soal standar sangat penting sekali dalam kaidahnya serta manfaatnya bagi kita seorang pendidik. Untuk sekarang kita tahu bahwa untuk soal itu masuk dalam asesmen dan kita tahu bahwa asesmen ada tiga, ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Dalam pembuatan soal di sini kita mengutamakan dari dimensi untuk proses kognitif, di mana dalam soal itu diharapkan ada transfer satu konsep ke konsep lain. Jadi anak dapat menghubungkan, sehingga di sini dari kurikulum Merdeka, bagaimana anak mampu berpikir kritis, bagaimana anak mampu memproses dan menerapkan informasi dan mencari kaitan dari berbagai informasi yang ada, dari informasi yang berbeda, serta yang paling utama adalah menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, sehingga dapat menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, itu utamanya, sehingga anak merasa bermanfaat dan ada kebermaknaannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Wah, berarti manfaatnya luar biasa ya. Nah, soal terstandar itu apakah hanya untuk kelas tinggi saja kah? Atau bisa untuk yang SD seperti itu, Bu? Baik, untuk soal standar, biasanya melalui semua level, berarti dari semua level jenjang, dari pendidikan dasar, menengah, dan umum. Dan yang pasti bahwa soal ini bukan hanya berpikir bagaimana untuk mengingat saja, atau menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan sesuatu. Jadi anak benar-benar diharapkan untuk melakukan satu
bentuk pola berpikir secara kritis, seperti itu. Sehingga anak dilatih bagaimana menyelesaikan masalah, karena di sekolah itu adalah miniatur kehidupan. Nah, di luar ketika mereka lulus adalah miniatur atau kehidupan yang sesungguhnya, bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oh gitu, berarti soal-soal yang diberikan oleh guru pun ternyata tidak bisa sembarang ya, Bu, ya? Jadi harus juga terkait dengan kehidupan sehari-harinya. Oh, berarti menarik sekali. Berarti bisa dikaitkan dengan, mungkin seperti model pembelajaran contextual teaching and learning ya, itu salah satunya mungkin bisa. Nah, menurut Ibu, apakah membuat soal terstandar itu sulit? Baik, sulit atau tidaknya sebagai seorang pendidik yang kompeten dalam membuat satu soal itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu bahwa soal tidak bermuatan politik, pornografi, selanjutnya produksi satu benda komersial, dan yang pastinya tidak boleh mengandung kekerasan dan bentuk lainnya, dan juga tidak menuliskan instansi, nama sekolah, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang menguntungkan satu pihak atau bahkan merugikan. Dan yang pasti ketika ada gambar, ada teks atau kutipan, diharapkan dituliskan asalnya untuk menghindari satu bentuk plagiarisme, seperti itu. Wah, iya ya. Ternyata, kalau kita sudah tahu, apa namanya, langkah-langkahnya, kemudian juga kita sudah tahu manfaatnya tadi sudah dijelaskan ya, kenapa kita harus buat soal terstandar, tentu itu akan memudahkan kita sebagai guru untuk membuat soal. Nah, Bapak Ibu guru hebat, nanti Bu Sugi dan tentu oleh KF Academy akan memberikan pelatihan, ya tentu saja pelatihan ini berkaitan dengan bagaimana caranya agar kita sebagai guru nih, agar bisa membuat soal yang terstandar dan dengar-dengar kemarin itu ada, apa namanya, semacam perekrutan ya, Bu, ya. Perekrutan guru-guru se-Indonesia, baik itu dari Kemendikbud maupun dari Kemenag, untuk membuat soal terstandar. Nah, teman-teman sudah daftar atau belum? Kalau sudah daftar, ya, agar nanti bisa dipandu oleh Bu Sugi tentunya, sebagai orang yang artinya, memiliki kemampuan untuk memberikan pengajaran kepada kita, kenapa tidak? Ayo teman-teman jangan lupa segera daftarkan diri teman-teman Bapak Ibu guru hebat ke KF Academy. Link, kemudian juga nanti syarat-syaratnya apa saja bisa teman-teman dapatkan ya. Tentu nanti akan ada info selanjutnya yang akan disampaikan oleh KF Academy baik itu melalui WhatsApp ataupun media sosial lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Karena karena pasti Bu Sugi punya trik dan tips khusus untuk bagaimana cara termudah, cara tercepat untuk membuat soal yang terstandar. Soal yang bisa apa namanya, membuat siswa berpikir kritis, ya, soal-soal HOTS kan saat ini tuh sedang marak gitu ya soal HOTS. Apa sih soal HOTS gitu ya? Bagaimana cara membuatnya? Kan terkesan itu HOTS itu adalah soal yang sulit, padahal tidak. Kalau teman-teman Bapak Ibu hebat tahu tips and triknya. Sedikit Bu Sugi, ada nggak sih tips sedikit aja jangan dibongkar semuanya karena nanti akan disampaikan lebih lanjut di, pelatihan KF Academy. Bagaimana Bu Sugi? Baik, seperti hanya kita ketahui bahwa soal HOTS itu tidak semua soal susah itu adalah soal HOTS. Misalnya, di manakah pahlawan, misalnya Soekarno dilahirkan? Nah, itu kan harus jelas tempatnya di mana. Bagi sejarawan itu akan mudah, tetapi itu sulit bagi orang yang tidak tidak mengetahuinya. Nah, kita bisa mengganti soal yang lain dengan cara bagaimana menghubungkan antara satu informasi dengan informasi lain, seperti itu. Jadi, bukan berarti soal yang sulit itu adalah soal HOTS. Nah, bagaimana tipsnya? Nanti kita akan bahas. Bahwa yang pasti dalam satu soal itu harus ada stimulus. Selanjutnya ada gambar. Selanjutnya ada pertanyaan dan ada pernyataan. Itu kunci dari soal HOTS. Jadi ada stimulusnya. Selanjutnya bahwa stimulus itu harus bermakna.
Jadi jangan sampai ketika ada bagan, ada gambar, contohnya ada bagan nomor 1, 2, 3. Tapi yang ditanya apa yang dimaksud dengan litosfer. Jadi tanpa ada bagan otomatis sudah bisa tahu, Sudah oh tahu litosfer ya. bla bla bla. Jadi di situ salah satunya. Nanti ada banyak lagi, ada kaidah-kaidah dan yang pasti bahwa soal yang baik itu harus memiliki beberapa bagian yang utama, yaitu dilihat dari materinya, selanjutnya dari konstruksi. Kita tahu bahwa bangunan ada konstruksinya, ternyata untuk membuat soal pun ada konstruksinya. Dan yang ketiga ada bahasa. Dan yang pasti yang sering dilupakan adalah penulisan tanda baca. Biasanya yang dimaksud dengan titiknya kebanyakan sampai 6. Nah, itu padahal ada artinya. Titiknya ada 3, titiknya ada 4, itu ada artinya dan akan kita bahas nanti. Jadi tetap semangat untuk audiens dari KF Academy. Jadi jalan-jalan ke Sukabumi, Cakep, silahkan mampir ke Kota Banjar. Salam hormat asik. untuk KF Academy. Ayo silahkan ikut soal berstandar. Keren, mantap. Wah, menarik sekali teman-teman. Ayo teman-teman, Bapak Guru hebat, siapa yang baru tahu atau mungkin mendengar titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, ternyata ada maknanya. Ayo, siapa di sini yang baru tahu ya, ternyata ada maksudnya. Di usia berapakah? Nanti, teman-teman biar lebih tahu, biar tidak tertinggal, biar tetap kekinian, ayo makanya ikuti karena nanti ada tips, trik, dan juga nanti ada apa namanya, oleh Bu Sugi akan diberikan banyak sekali ilmu-ilmu yang ternyata itu tuh hal yang sepele tetapi, oh kita baru tahu, kita baru sadar, oh ternyata itu tuh maksudnya. Wow, jujur teman-teman saya pun baru tahu. Luar biasa Bu Sugi. Ya saya jadi terbuka, oh ternyata titik 3, 4, 5 itu ada maksudnya ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Ya, jadi teman-teman nih yang masih muda-muda mungkin belum tahu juga, jangan sampai tertinggal seperti saya. Ayo makanya ikuti ya, ikuti pelatihan di KF Academy tentunya. Nah Bu Sugi, kan yang namanya guru itu ya, terkadang dengan yang namanya administratif, itu selalu, "Ah apa sih?" Gitu ya. "Apa sih administratif, apa sih harus bikin begini begitu, udah saya mah bikin soal B dulu," gitu ya, kan kadang-kadang seperti itu. Bikin soal, tapi nanti di akhir diminta kisi-kisi. Biasanya ayo siapa teman-teman di sini yang suka bikin soal dulu, baru bikin kisi-kisinya. Gitu ya Bu Sugi. Kira-kira menurut Bu Sugi, salah tidak sih kita sebagai guru nih, karena tadi ya deadline, banyak administratif, harus begini, begitu, mengikuti pelatihan ini, pelatihan itu, sehingga begitu ada deadline suruh bikin soal, akhirnya kadang-kadang suka terlewat. Menurut Bu Sugi, salahkah? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Wah, ini sesuatu yang biasa terjadi, tapi bukan audiens KF Academy yang pastinya. Bahwa yang pertama adalah itu termasuk dari kaidah yang pertama dari bagaimana materi dalam penyusunan soal terstandar. Yang pertama adalah, jadi diulik nih sedikit, kan ada kaidahnya 3 nih, diulik yang pertama, bahwa soal itu harus menggambarkan indikator soal. Nah, di dalam indikator soal, nanti kita akan bahas, ada namanya stimulus. Yang kedua, ada yang namanya batang tubuh soal atau namanya stem. Dan yang ketiga adalah pilihan. Pilihan itu terdiri dari jawaban yang paling benar dan pengecoh. Nah, di sini ketika dalam soal itu yang ditanya apa, tetapi ketika stimulusnya berbeda, itu akan mempengaruhi jadi soal itu tidak terstandar. Itu baru dari satu aspek loh dari materi. Jadi materi ada 3 aspek. Nah, ini baru satu. Nanti untuk konstruksi ada 9. Untuk bahasa ada 3. Jadi ada berbagai macam yang harus diperhatikan, detail-detail yang sepertinya hal-hal yang sepele, tapi ternyata itu menjadi penting. Jangan khawatir bahwa kesempurnaan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kita semangat untuk membuat administrasi yang baik. Karena ketika Bapak Ibu guru hebat dari audiens KF Academy sudah memiliki soal yang banyak,
ketika itu dikumpulkan, maka semakin banyak gudang soal yang dimiliki, maka guru akan melakukan variasi sebanyak mungkin. Jadi mulai sekarang kita administrasikan sehingga gudang soalnya banyak, jadi banyak variasi-variasinya, seperti itu. Wow, keren-keren ya. Begitu ya, jadi Bapak Ibu hebat, mulai sekarang yuk kita mulai mencoba merapikan administrasi kita. Ya memang terkesannya, aduh gitu ya, repot, aduh ini, aduh itu. Tapi Bapak Ibu, ini manfaatnya untuk di kemudian hari ketika Bapak Ibu ya, misalnya harus atau ada kesempatan mengikuti, seleksi penulisan soal terstandar seperti yang sedang berlangsung ya, yang paling lambat kalau tidak salah adalah tanggal 13 Januari 2023. Nah, nanti Bapak Ibu akan cepat gitu ya, akan lebih mudah untuk membuat soal tersebut karena sudah ada administrasi tinggal dipilih aja, ah mana gitu ya, mana soal-soal yang bagus. Nah, Bu Sugi, apakah, kita yang masih belajar gitu ya, atau mungkin ada guru-guru baru di sini yang pengen tahu gitu ya, contoh soal-soal terstandar, kira-kira kita bisa lihatnya di mana ya? Oke, sangat pertanyaan yang sangat menggugah nih. Ketika dalam satu pelatihan pasti ditanya, "Contohnya bagaimana?" Nah, Tenang saja, nanti untuk contohnya Bapak Ibu pun bisa menjadi kontributor dalam, penulisan. Jadi nanti kita akan bukakan bagaimana soal-soal yang sudah masuk ke kontributor dan di sana ada berbagai jenjang. Dan semuanya bisa dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 untuk SD, SMP, maupun SMA. Nah, di sini dari apa yang kita bahas tadi, Bapak Ibu bisa akan jeli, "Wah, ini ternyata soalnya tidak standar nih. Wah, ini titiknya kebanyakan. Oh, ini titiknya kurang." Sampai hal sedetail itu Bapak Ibu pasti akan jeli dan akan dilatih juga untuk menulis soal dengan menggunakan indikator soal terlebih dahulu, baru ada soalnya. Ibarat rumah, pondasinya sudah kokoh, baru rumahnya dibangun, seperti itu. oke, sip, mantap sekali. Begitu ya, jadi teman-teman, kita tadi selain diberikan contoh juga akan diberikan, penjelasan oleh Bu Sugi mengenai cara membangun pondasinya. Jadi, kalau misalnya yang biasanya bikin soal dulu, itu kan ibarat kata kita tanpa desain, kita tanpa, ada pondasi langsung jadi gitu ya, langsung, dibikin tembok. Lah kita kan tidak tahu, apakah nanti tertempa angin, ada badai, ada hujan, tahu-tahu roboh, yang salah siapa? Ya jadi Bapak Ibu, nggak apa-apa agak lama sedikit, tetapi kan hasilnya lebih kokoh, lebih luar biasa gitu ya. Jadi kita juga akan, apa namanya, menjadi guru yang terus meningkatkan kompetensi diri kita. Sehingga ke depan kita bisa menjadi guru yang profesional dan tentu saja menginspirasi putra-putri murid-muridnya, ya. Begitu ya Bu Sugi ya? Ya, betul Nah, jangan sekali. sampai, teman-teman, Bapak Ibu guru hebat terlewat nih, ya. Kalau yang sudah daftar, apa namanya, sebagai, peserta ya, calon peserta dari penulis, soal, ya, yang sudah mungkin sudah berakhir saat ini, bisa ikut, tapi yang belum berkesempatan ikut, nggak apa-apa. Yuk kita belajar dulu di sini. Karena pelatihan ini akan diusahakan tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 bersama saya sebagai moderator dan juga nanti ada Ibu Sugi sebagai pematerinya dan nanti akan didampingi oleh tim KF Academy yang luar biasa hebat. Jadi Bapak Ibu guru hebat bisa nanti bertanya baik itu mengenai materi yang terkait dengan yang akan disampaikan maupun mungkin ada sedikit materi-materi yang di luar topik tetapi itu terkait boleh ya Bu Sugi ya. Nanti Bu Sugi siap mendampingi Bapak Ibu guru hebat sampai dengan selesai tanggal 25 Januari 2023. Oke, Bu Sugi sebagai closing statement ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Kang Ridho. Jadi jalan-jalan ke kota Tasik, jangan Cakep. lupa ke kota Siantar. Makin cepat, makin baik, ayo segera kita daftar. Karena Oke, huruf Hirian, huruf siap. cendrawasih. Cukup sekian, terima Demikian, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih juga Bu Sugi. Luar biasa ya pemateri kita. Tentu saja teman-teman, sering sekali ya melihat Bu Sugi ya tampil karena flyernya pun di mana-mana. Jadi ayo jangan lewatkan
bisa belajar ya dengan Bu Sugi, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Jadi jangan sampai dilewatkan, segera daftar, jangan terlalu banyak berpikir, sudah 2023, ayo, yuk segera kita perbaiki administrasi, kita bisa menjadi guru yang dapat membuat soal terstandar. Jangan-jangan selama kita mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, puluhan tahun mengajar, ternyata kita baru tahu ya tadi ya, seperti saya tadi, titik 3, titik 4, titik 5, hal sepele, tapi ternyata itu ada maknanya. Maknanya apa? Kita akan kupas tuntas di pelatihan yang akan datang. Jadi, ayo segera daftarkan. Jangan sampai ketinggalan kelewatan. Segera ya, langsung diklik link yang akan segera dibagikan tentunya. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Ya, terima kasih Bu Sugi sudah menemani saya hari ini. Mudah-mudahan selalu tetap sehat sampai kita menuju ke pelatihannya. Amin. Amin. Oke. Baik, teman-teman, Bapak, Ibu guru hebat, kita tutup kegiatan kali ini dengan membaca hamdalah tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang berkah, mendapatkan sesuatu yang baru, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang bisa menginspirasi putra-putri peserta didik dan murid-murid kita semuanya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi. Pagi. Jaya, jaya, jaya.